Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dan Inang percaya kita semua diberikan sukacita pada hari ini sehingga kita bisa ikut beribadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk mengikuti ibadahnya? Sudah disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya? Baik, kalau sudah semua, Inang undang untuk bangkit berdiri agar kita memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya, ibadah akan dilanjutkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Jangan lupa untuk terus saksikan ya dari awal sampai akhir. Jangan di skip dan stay tune ya. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari minggu untuk kita semua. Oke, kalau gini kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk sikapnya yang baik, yang pakai baju yang rapi. Alkitabnya disediakan sampingnya. Oke, sudah siap semuanya? Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari utara ke selatan. Allahku dahsyat judulnya. Ayo Bang.
yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur Tuhan atas setiap berkat penyertaan Tuhan hingga hari ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah online HKI Sekolah Minggu Bekasi Kota Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati juga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati juga Inang Sintuade Guru Gotom yang akan membawakan firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan berkati juga keluarganya. Terima kasih Tuhan. Di atas segala itu Bapak, kami juga mohon ampun dosa Tuhan atas dosa yang telah kami perbuat. Biarlah kami agar kami sukacita selalu Tuhan di dalam. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak ada lagu nih. Lagunya tuh sepertinya udah lama deh, tapi adik-adik pasti ingat. Lagunya tuh gimana ya kak bilangnya ya? Ada pilihan antara baik dan tidak. Wow. Antara surga dan neraka. Ada yang ingat gak? Yang sempit sama yang lebar. Ayo apa? Ada yang tahu gak? Benar sekali. Di dalamnya. Oke, abang, musiknya abang. Oh iya, kakak undang adik-adik berdiri ya. Berdiri.
tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah siapkan Alkitab kita? Kita sudah siapkan hati kita? Kalau gitu, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kami saat ini, di mana Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang luar biasa baik, Engkaulah Tuhan yang patut kami puji dan kami sembah di dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjadi Tuhan kami, Engkau sudah menjadi sahabat kami di dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan Yesus, begitu banyak berkat Tuhan yang sudah berikan pada kami, berkat-berkat jasmani Tuhan, dan saat ini Tuhan kami juga membutuhkan berkat rohani melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu. Firman-Mu Tuhan boleh dipahami oleh anak-anak sekolah minggu, dan biarlah Tuhan Engkau menjaga hati mereka, mengarahkan pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan pakai lidah mulut hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya, bagaimana kabar kalian? Inang berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Amin. Ya, anak-anak Tuhan harus selalu bersemangat seperti tadi kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Tetap semangat melayani. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu harus tetap semangat dan bersukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita semua. Baik kepada Inang, baik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Juga Tuhan sangat baik kepada adik-adik sekolah minggu. Walaupun saat ini kondisi kita tidak senyaman dahulu. Sebelum ada wabah, mungkin kita masih bisa main ke sana kemari. Kita masih bisa pergi ke sana kemari. Tetapi karena wabah yang melanda bukan hanya negara kita tetapi juga melanda negeri kita, makanya bukan hanya melanda Indonesia tetapi melanda seluruh dunia, sehingga kebebasan kita menjadi terbatas. Oke? Nah, firman Tuhan pada hari ini juga berbicara mengenai kebebasan kita ya. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Inang ulang sekali lagi dari kitab 1 Korintus 10 ayat 23. Sudah dapat semua? Ayo dibuka Alkitabnya. Nah, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini ya, Inang ambil temanya adalah antara kebutuhan dan keinginan. Antara kebutuhan dan keinginan. Nah, adik-adik yang dikasih, surat ini dibuat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, kota Korintus ini di bawah kekuasaan Kaisar Romawi, dan dia menjadi ibu kota provinsi Akaya. Ya, kota Korintus ini menjadi ibu kota provinsi Akaya. Dan ini merupakan kota besar adik-adik. Kenapa dikatakan kota besar? Karena di kota Korintus ini banyak orang datang, ya. Karena kota ini merupakan kota pelabuhan.
ya, kota yang memiliki pelabuhan yang besar sehingga banyak orang datang dari berbagai daerah, dari berbagai tempat keluar masuk ke dalam dan keluar dari kota Korintus. Nah, adik-adik kita tahu pada masa dulu, ya, kota-kota yang rata-rata cepat berkembang dan maju itu adalah kota-kota yang memiliki pelabuhan. Nah, kalau dulu kan pesawat belum banyak ya, dari belum ada. Tuh jadi yang ada itu adalah kapal. Nah, kapal laut inilah dari situlah tempat sarana mereka keluar masuk, pindah dari pulau ini ke pulau sana, pindah dari kota ini ke kota sana melalui jalan laut. Nah, kota Korintus ini merupakan kota besar karena di situ ada pelabuhan. Sehingga karena tempatnya banyaknya orang keluar masuk melalui kota itu cepat berkembang adik-adik. Kota itu cepat berkembang. Kita lihat ya, kalau ada kota-kota di Indonesia yang memiliki pelabuhan-pelabuhan besar, itu menjadi kota-kota yang cepat berkembang. Nah, karena apa? Berbagai macam orang masuk dan keluar dari kota Korintus. Nah, di sini tidak, yang keluar masuk bukan hanya orangnya saja adik-adik. Karena banyaknya orang yang keluar masuk dari berbagai kota, akhirnya kebudayaan pun banyak ya. Ada pengaruh-pengaruh kebudayaan dari luar kota Korintus. Ada ajaran-ajaran juga yang masuk dari luar kota-kota Korintus. Dan masih banyak lagi. Dan hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat atau orang-orang yang ada di kota Korintus. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini melihat, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa pada waktu itu karena begitu banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga orang-orang di Korintus, jemaat yang di Korintus dikirimi surat oleh Rasul Paulus supaya tidak terpengaruh atau terbawa arus untuk hal-hal yang buruk. Karena tidak semua orang yang datang ke kota Korintus itu membawa sesuatu yang baik. Ya, membawa sesuatu yang baik, tidak semua. Ya, ajarannya, budayanya atau lain-lain sebagainya yang banyak juga yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengirimkan surat ini agar orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Korintus tidak terjadi perpecahan karena perbedaan-perbedaan, karena ajaran-ajaran yang masuk ya, pemahaman-pemahaman masuk, termasuk mengenai tentang keinginan dan kebutuhan. Nah, di sana karena banyaknya orang keluar masuk, banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar, kemajuan-kemajuan yang mempengaruhi orang-orang di Korintus. Karena banyaknya pengaruh dari luar, jadi ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Nah, begitu juga oleh kita adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita tinggal misalnya kayak di Kota Bekasi. Kota Bekasi ini kan sudah pinggiran kota Jakarta ya adik-adik ya. Sudah pinggiran kota Jakarta karena berbatasan. Dan Kota Bekasi ini juga menjadi salah satu kota besar ya. Karena di Kota Bekasi ini menjadi kota termasuk salah satu kota industri ya. Nah, karena kita dekat dengan Jakarta yang merupakan pusat dari ibu kota, banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi. Cepat sekali perkembangan-perkembangan yang ada di Kota Bekasi ini. Sangat banyak sekali. Dan perkembangan itu sangat cepat. Dengan teknologi kemajuan budaya yang berasal dari luar. Baik dari luar negeri atau luar-luar daerah dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang mau diingatkan pada firman Tuhan pada hari ini. Antara kebutuhan dan keinginan. Adik-adik yang kekasih, pada zaman dahulu orang berhubungan melalui apa? Melalui merpati, ya dulu, ya. Kalau ada yang mau kirim surat atau apa, mesti ada orang yang ngantar dulu pakai apa? Pakai kuda, gitu. Kemudian ada dulu istilahnya merpati pos, ya. Pada zaman dulu surat itu dikirim lewat burung, ya. Dan masih semakin kesini lewat pos ya, lewat apa, ada yang namanya sahabat pena dan lain sebagainya ya, melalui surat menyurat. Sekarang apakah sudah melalui surat menyurat lagi? Sudah jarang. Kemudian melalui pager ya, setelah surat menyurat muncul pager ya. Nah, setelah pager apalagi adik-adik sekarang sudah ada yang namanya handphone ya, handphone atau gadget
ya yang menjadi sarana untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang memiliki pengaruh baik atau pengaruh buruk buat manusia pada saat ini. Nah, kita bisa melihat hal-hal yang ada di luar negara kita, yang ada di luar kota kita melalui gadget saat ini. Nah, ini pengaruh-pengaruh ini harus kita perhatikan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang Inang tanya, adik-adik tahu nggak sih apa itu kebutuhan? Coba, ada yang tahu nggak apa itu kebutuhan? Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Ya, itu adalah kebutuhan dan itu harus dipenuhi. Contohnya kalau yang sudah sekolah nih ya, Inang percaya kalau yang kakak-kakak yang sudah remaja, adik-adik sekolah minggu yang sudah remaja tahu apa itu kebutuhan ya. Dan kebutuhan itu rata-rata hampir sama. Ya, kebutuhan itu seperti apa? Makanan. Itu wajib ya. Karena setiap manusia perlu makan. Kalau tidak makan apa yang terjadi? Akan terjadi kelaparan, sakit, dan akhirnya dia akan mati. Kemudian ada tempat tinggal. Sandang, papan, angan, itu ya kalau bahasanya anak-anak sekolah. Tempat tinggal. Kita perlu tempat untuk berteduh ya, dari panasnya terik matahari dan hujan, dari cuaca, dari angin dan lain sebagainya. Nah, itu kebutuhan adik-adik. Kemudian pakaian. Ya, kita wajib punya pakaian. Kalau nggak pakai pakaian bagaimana adik-adik? Coba. Ya, kita kan mudah sakit ya, mudah sakit, masuk angin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masih juga perlu apa lagi? Kita perlu yang namanya nafas kehidupan, iman percaya kepada Tuhan, karena itu yang sangat diperlukan kita pada saat ini. Itu adalah kebutuhan kita. Nah, kalau keinginan apa? Gitu kan? Kalau kita pikirkan lagi, kalau keinginan apa ya? Keinginan banyak adik-adik. Keinginan itu seperti saya mau punya mobil. Nah, orang nggak punya mobil bisa nggak? Bisa, ada angkutan umum ya. Nah, kita masih bisa berjalan ya, berjalan menggunakan kedua kaki kita tuh. Nah, terus saya ingin punya gadget. Nah, kalau sekarang mungkin gadget itu menjadi suatu kebutuhan. Kalau sekarang ya, seperti anak-anak yang belajar online di dalam suasana, dalam kondisi wabah seperti sekarang ini. Gadget menjadi suatu kebutuhan untuk apa? Untuk belajar online, yaitu belajar dari rumah. Dikarenakan kita tidak bisa belajar di sekolah, ya adik-adik, karena kita harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan menjaga jarak dari orang-orang. Nah, makanya sekolah banyak yang ditutup, tetapi kita melakukan pendidikannya melalui rumah dan diperlukan yang namanya gadget. Nah, itu saat ini menjadi kebutuhan. Nah, apalagi banyak sekali saya ingin punya baju yang bagus. Nah, itu adalah keinginan, karena walaupun kita pakai baju bagus atau kita pakai baju yang biasa saja, itu semua sama saja, yaitu untuk melindungi tubuh. Jadi tidak harus kita itu tiap hari harus pakai baju Cinderella, ya adik-adik ya, tidak, karena itulah bukan kebutuhan pokok, tapi keinginan. Kalau baju-baju yang biasa, ya. Nah, adik-adik yang kekasih, inilah yang ingin Tuhan ajarkan dari firman Tuhan ini, yaitu kita bisa membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Nah, adik-adik, sekarang di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi maksudnya apa ya? Semuanya boleh, tetapi tidak semuanya berguna. Ya, itu berarti ada pilihan yang diberikan kepada kita, bahwa yang diinginkan Tuhan kita
melakukan sesuatu yang berguna. Nah, boleh, tapi kalau menurut firman Tuhan harus yang berguna. Kalau tidak berguna itu tidak perlu. Ya, itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar diperbolehkan, tetapi harus yang berguna. Kemudian yang kedua, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Maksudnya adalah tidak semuanya itu membangun. Jadi kita harus memilih hal-hal yang berguna dan membangun bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi masyarakat lainnya. Sama halnya seperti tadi, kita menginginkan sesuatu itu harus yang berguna. Kalau nggak berguna nggak usah ngotot. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik, seperti lagu tadi, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, sama seperti ini, ya. Adik-adik harus bisa memilih mana yang berguna dan mana yang membangun, mana kebutuhan, yang mana keinginan. Nah, kalau keinginan ini tidak punya pun tidak apa-apa, karena tidak memiliki dampak yang sangat besar ketika kita tidak memilikinya. Nah, paham adik-adik? Jadi kita harus memilih dan mendahulukan yang berguna. Kita harus mendahulukan kebutuhan. Contohnya, nih adik-adik sekolah minggu, Inang mau tanya, siapa di sini kalau meminta sesuatu harus pakai ayo, kalau mau sesuatu mesti nangis. Ada enggak? Kalau minta sesuatu nangis dulu biar dikasih. Coba Inang mau tahu. Puji Tuhan, gak ada ya adik-adik ya. Puji Tuhan, kalau nggak ada, itu namanya anak Tuhan, ya, anak Tuhan yang baik. Nah, kemudian siapa di sini kalau meminta sesuatu harus marah-marah? Pokoknya beli, nggak mau, aku mau. Kalau mamanya apa bapaknya nggak kasih, mama pelit, bapak pelit. Ayo, siapa yang seperti itu? Kalau nggak dikasih mamahnya atau papanya, bilangnya mamahnya sama papanya pelit. Boleh nggak adik-adik seperti itu? Tidak boleh, ya, karena orang tua tahu apa yang adik-adik butuhkan, ya. Orang tua tahu apa yang adik-adik butuhkan. Tapi kalau adik dia, tapi kan Inang, aku kan mau ini, soal teman-temanku punya. Aku pengen gadgetnya yang merek yang baru gitu. Biar bisa foto-foto cantik, biar bisa aku main game yang banyak dan lain sebagainya. Apakah itu kebutuhan? Tidak. Itu keinginan. Apakah kita boleh memaksakan? Tidak. Adik-adik sekolah minggu yang baik, adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik dan tampan-tampan, ya. Kita harus tahu situasi saat ini dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, pekerjaan orang tua kita terbatas, dibatasi oleh situasi dan kondisi. Tidak seperti kemarin-kemarin, mama aku mau jalan-jalan, aku mau pergi ke puncak, ayo dong. Marah kalau nggak dojok, nangis, mau jalan-jalan, udah bete ini di rumah melulu, aku nggak boleh main, nggak bisa jalan-jalan. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Jangan, ya. Karena apa? Itu bukan menjadi kebutuhan utama kita. Kita harus tahu, kita juga harus membantu orang tua, ya. Membantunya bukannya kita harus pergi membantu cari uang, tidak, tetapi dengan menuruti apa kata orang tua, ya. Karena orang tua saat ini pun sudah ada yang dirumahkan, ya. Bahkan ada orang tua yang diberhentikan dari pekerjaannya karena situasi dan kondisi. Ada yang dipotong gajinya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu harus memahami itu, ya. Jadi kita saat ini tidak boleh banyak menuntut. Karena Inang percaya papa dan mama adik-adik mengerti apa yang adik butuhkan, apa yang adik inginkan. Tetapi kita juga sebagai anak harus tahu
mana kebutuhan yang utama, mana yang hanya keinginan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini, kita harus mendahulukan kebutuhan. Tuhan mengatakan, boleh minta ini itu, tetapi adalah hal yang berguna dan membangun kita. Kita meminta sesuatu kalau itu berguna dan membangun diri kita nggak apa-apa. Tapi ini ada yang jerit-jerit, nangis-nangis, minta gadget, tapi tidak membangun diri kita. Bagaimana? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Gadgetnya tadinya dibeli buat belajar adik-adik. Mama kan mau belajar online ini dan segala macam. Akhirnya papa mamanya, berusaha berdoa kepada Tuhan supaya diberikan rezeki untuk bisa membeli gadget. Akhirnya dibelikan adik-adik. Tapi apa yang adik-adik lakukan? Apakah gadgetnya dipakai untuk belajar? Masih banyak anak-anak yang menggunakan gadget bukan untuk belajar. Untuk apa? Main game. Benar? Ya, masih ada. Apakah itu baik? Tidak. Berarti nggak boleh dong main game? Boleh. Tetapi kita harus tahu manfaat yang utama yang ketika kalian meminta gadget. Apa? Karena kalau sudah memainkan yang lain-lain butuh apa adik-adik? Butuh dana lagi, yaitu membeli kuota. Ya, untuk belajar perlu kuota. Kuota belinya pakai apa? Pakai uang. Kalau uangnya kuotanya dipakai buat main game terus, habis. Ketika mau belajar nggak ada lagi kuotanya. Minta beli lagi, mau beli, udah habis kuotanya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau yang punya wifi mungkin bisa. Tapi yang tidak bagaimana? Dan manfaatnya, punya wifi kok di rumah, aku enak, bebas, aku mah mau main apa aja, mau main game bisa, boleh. Tapi apakah itu membangun? Apa tidak? Ketika gadget menjadi alasan buat kita, yang membuat adik-adik menjadi malas belajar, apakah itu baik? Apakah itu membangun? Tidak. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Itu salah satu contohnya ya, menginginkan gadget itu keinginan. Kemudian atau makanan. Orang tua sudah berikan makanan, mau makanan yang begini. Tidak seperti itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk adik-adik sekolah minggu untuk dapat memahami mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau keinginan tidak wajib adik-adik, tetapi kita lihat daripada kemampuan orang tua kita. Ya, kita lihat lagi manfaatnya bagi kita. Ya, kita lihat orang tua kita bagaimana pekerjaannya, ya, keuangannya dan lain sebagainya. Dan kedua, yaitu kita lihat manfaatnya. Apakah itu baik? Apakah contohnya semua makanan? Apakah semua makanan sehat? Tidak adik-adik. Ada juga makanan yang membuat kita sakit, ya, itu juga tidak baik. Nah, oleh karena itu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tahu, ya, kita pahami apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Seperti Tuhan Yesus katakan, kita boleh melakukan, tapi Tuhan kasih pilihan, ya. Kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kita harus memilih sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang tua kita, bermanfaat bagi kawan-kawan kita, bagi sesama kita. Ketika kita melakukan suatu tindakan, itu harus kita ingat. Kemudian, apakah keinginan? Apakah yang kita inginkan itu membangun untuk diri kita? Membuat kita menjadi lebih pintar, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, ya, menjadi lebih menyenangkan, menjadi kita pokoknya lebih baiklah seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau itu menjadi lebih baik, kita boleh berdoa. Tapi kok aku gak dikasih-kasih, Inang, katanya. Aku kan itu kan baik loh, Inang, untuk ini. Sama-sama. Nah, Tuhan katakan apa? Mintalah kepada Tuhan, adik-adik. Berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan. Doakan Tuhan. Doakan orang tuamu. Doakan papa dan mamamu. Supaya diberi kesehatan, dilancarkan setiap pekerjaannya, ya, biar Tuhan memberikan berkat-berkat kepada adik-adik melalui papa dan mama. Dan kalian juga harus bisa membantu orang tua, ya, membantu orang tua dengan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tua,
sehingga Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Ya adik-adik, amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12, di mana firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menjauhi keinginan-keinginan duniawi kita dan mengajarkan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita pilihan agar kita memilih segala sesuatunya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan untuk tugas-tugas adik-adik, Inang kasih tugas, siapkan nanti kertas satu berwarna putih dan satunya lagi, berarti 2 kertas ya, satu warna putih dan satunya bebas mau warna apa saja. Di kertas warna putih adik-adik tuliskan kebutuhan adik-adik. Di kertas putih adik-adik tuliskan kebutuhan adik-adik, dan di kertas yang berwarna lainnya adik-adik tuliskan keinginan adik-adik. Nah, nanti kertas ini difoto dan dikirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya. Dan Inang ingatkan agar kebutuhan dan keinginan yang adik-adik sudah tuliskan, Inang ajak adik-adik untuk membawanya di dalam doa hari lepas hari, ya. Biar Tuhan memberkati, biar apapun yang kalian butuhkan kalian bawakan di dalam doa, dan biarlah Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang memenuhkan semuanya. Ya adik-adik, amin. Yuk kita bersatu dalam doa, kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memenuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, biar anak-anak Tuhan boleh mengerti dan memahami firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, mereka boleh mengerti apa itu kebutuhan mereka dan apa itu keinginan mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka berhikmat di dalam melakukan, di dalam memilih, dan dalam mengambil keputusan Tuhan. Biarlah semua yang mereka pilih menjadi sesuatu yang mereka butuhkan, yang berguna dan membangun diri mereka dan orang-orang sekitar mereka. Biarlah Tuhan Kau memberkati anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berguna, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga berguna bagi banyak orang. Biarlah kami semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka keselamatan, berikan rezeki kepada keluarga kami melalui Papa dan Mama kami. Biarlah Tuhan menolong kami semua, dan Tuhan, kami percaya Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, dan kami percaya Tuhan akan menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Inang Sintua Deboru Botom yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Selanjutnya adik-adik, kita akan menutup untuk merespon dan menutup firman Tuhan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Apa Yang Dicari Orang Uang. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada hari ini, Inang undang untuk tetap bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami anak-anak sekolah minggu semangat dan sukacita untuk terus Tuhan datang ke hadirat Tuhan, memuji muliakan nama-Mu.
Karena Engkaulah Allah luar biasa, Allah yang begitu baik, yang patut kami sembah dan patut kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari Minggu.